We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arista Yisa Fitri dari kelas reguler A dengan NIM digit terakhir 033 dengan materi Pancasila dan Etika Politik. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara bagi rakyat seluruh Indonesia. Seperti yang disebutkan bahwa Pancasila merupakan dua fungsi pokok, yakni sebagai pandangan hidup dan dasar negara di Indonesia. Dengan makna lain, bahwa Pancasila adalah dasar negara, pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Pancasila juga merupakan suatu sistem nilai-nilai etika yang merupakan sumber hukum, baik meliputi norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirnya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma-norma etika, moral maupun norma hukum dalam kenegaraan maupun kebangsaan. Lalu bagaimana sistem etika politik yang ada di Indonesia? Sebenarnya etika politik tersebut mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Dengan begitu, etika dapat disimpulkan adalah suatu gambaran diri seseorang. Orang dapat menilai yang lain, salah satunya dapat dilihat dari etikanya. Lalu, bagaimana keadaan etika politik Pancasila di Indonesia sekarang? Apakah sudah berjalan dengan benar? Padahal Indonesia telah memakai Pancasila sebagai sistem etika yang berdasarkan dengan nilai dari kelima Pancasila yang sudah tercantum. Akan tetapi, mereka masih salah dalam mengatur aturan atau pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini contoh etika politik yang ada di Indonesia tanpa kita sadari. Saudaraku sekalian, jika kalian pilih saya, BBM saya turunkan. Sembako saya turunkan. Harga mahar juga saya turunkan. Jadi, marilah saudaraku-saudaraku sekalian, kalau kalian pilih saya bisa hidup dengan kemewahan dan dapat pantas negara. Bilang apa? Jadi dia bilang apa itu? Oh, Pak Ian. Kalau kalian pilih saya janji akan menepati semua janji saya. Ayo saudaraku sekalian, saatnya bantu saya untuk memajukan kota Lok-Sumeu tercinta kita. Ayo semuanya dorong sampai maju. Nah, dari contoh video tadi, banyak sekali pejabat yang memberikan janji palsu pada saat pemilu demi mendapatkan suara rakyat. Dengan begitu, banyak rakyat yang berharap bahwa dengan terpilihnya beliau dapat menjadi kemudahan dalam membantu ekonomi mereka. Akan tetapi, mereka hanya memberikan janji-janji palsu dan akhirnya membuat masyarakat kecewa telah memilih mereka. Hal tersebut sebenarnya sudah melanggar nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mereka sudah membohongi rakyat dengan ucapan manis mereka. Di Indonesia, hal ini sudah tidak familiar lagi. Tidak heran jika semua calon ingin memberikan yang terbaik agar dapat dipilih. Akan tetapi,
Apa yang mereka ucapkan tidak mereka lakukan jika mereka sudah terpilih. Dan ada juga contoh etika politik mengenai pemilu di Indonesia seperti video berikut. Dilihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Seluruh uang ini dimasukkan ke dalam 7 buah koper berukuran besar dan juga ada yang sedang, tas ransel, serta amplop. Nah, dari contoh-contoh tadi, banyak sekali pemimpin dan pejabat yang salah menggunakan kekuasaan mereka demi kepentingan pribadi mereka. Seharusnya, jika mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mungkin hal tersebut tidak akan terjadi. Dengan butir-butir sila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan artian kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia dan toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan hari raya suatu agama tertentu. Dengan begitu, semua politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut salah menurut agama apapun. Kemudian pada nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 pasal 28. Kemudian semua warga berhak menjadi figur pemimpin dan wakil rakyat dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Kemudian pada nilai sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang dengan pertimbangan suku, budaya, dan agama. Kemudian selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan, dan tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik terutama yang menyinggung SARAS. Selanjutnya dengan nilai sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan, yaitu dengan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud peserta demokrasi rakyat. Kemudian kebebasan untuk dapat ikut berpartisipasi menjadi calon wakil rakyat maupun pemimpin, dan kebebasan menyalurkan aspirasi maupun kritik pada pemerintah. Kemudian kebebasan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kemudian nilai sila kelima adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan maksud tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan, dan semua warga negara mendapatkan perilaku yang sama dan memperoleh fasilitas untuk mendukung kegiatan politisnya. Dan hukum pun berlaku secara adil dan merata, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pemerintahan yang jauh dari tindakan pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu, kebijakan pemerintah harus bisa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik semata. Dengan begitu diharapkan agar semua dalam bidang politik maupun bidang yang lainnya dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar negara ini bisa berjalan lebih maju. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat beradil besar. Dengan menjiwai butir-butir Pancasila, masyarakat dapat bersikap sesuai etika baik yang berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimalkan.
Dengan begitu, diharapkan agar Indonesia bisa lebih maju dari sebelumnya. Terima kasih.